Selamat siang Pak, saya Lianarti Purba, NPM 181103554 dari kelas manajemen B pagi akan menjawab pertanyaan dari materi yang telah Bapak berikan, yaitu cryptocurrency. Yang pertama, bagaimana prospek pasar cryptocurrency di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar cryptocurrency di Indonesia? Jika pasar cryptocurrency telah atau disetujui dilegalkan di Indonesia, prospeknya adalah cerah. Karena di Indonesia sendiri, pasar cryptocurrency dengan Bitcoin telah dilakukan atau telah berjalan. Kemudian, di Indonesia juga memiliki populasi penduduk sekitar 265 juta jiwa. Walaupun peredaran mata uang cryptocurrency belum dapat direstui oleh Bank Indonesia, berdasarkan data dari CoinHealth, Indonesia berada di peringkat ketiga negara yang paling sering melakukan perdagangan uang cryptocurrency. Dan transaksi jual beli mata uang digital atau cryptocurrency sendiri kini sudah bisa dilakukan secara terang-terangan. Hal ini setelah Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi mengeluarkan aturan sosial perdagangan Bitcoin CS. Kepastian hukum ini didapati setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia mengeluarkan peraturan berjangka komoditi, ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Aturan ini ditandatangani pada 8 Februari 2019. Jadi, cryptocurrency sendiri berpotensi diperdagangkan di Republik Indonesia dan prospeknya sangat cerah. Terlebih Indonesia memiliki banyak atau populasi masyarakat dengan banyak. Yang nomor 2, menurut Anda, apakah pasar kripto bermanfaat untuk mahasiswa seperti Anda? Jelaskan manfaatnya. Sebenarnya, pasar kripto sendiri belum terlalu bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa. Namun, jika dipelajari lagi, kemungkinan di masa depan pasar cryptocurrency sendiri itu bisa bermanfaat. Sebab di zaman yang semua serba digital ini, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan zaman karena kita adalah generasi milenial. Cryptocurrency sendiri adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi secara virtual atau melalui jaringan internet yang dilindungi sebuah persandian komputer yang cukup rumit. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mengetahui dan mempelajari tentang cryptocurrency ini agar setelah dilegalkan di Indonesia, kita bisa menggunakannya secara efisien untuk bertransaksi dan berbisnis. Dengan cryptocurrency sendiri dapat memudahkan kita melakukan transaksi secara digital, dan mahasiswa adalah sebagai masa depan bangsa yang akan menjadi generasi penerus. Manfaat cryptocurrency ini adalah untuk memudahkan kita dalam bertransaksi ke luar negeri maupun ke dalam negeri tanpa harus menukarkan mata uang kita menjadi mata uang yang seharusnya dibutuhkan. Jadi cryptocurrency sendiri memudahkan kita dalam bertransaksi dan sangat bermanfaat untuk pembisnis. Nomor 3, jika saya memiliki uang 1 miliar, saya memiliki 3 opsi investasi. Yang pertama itu emas, yang kedua pasar saham, yang ketiga pasar cryptocurrency. Jelaskan kenapa Anda memilih salah satu di antara 3 opsi itu. Jika saya memiliki uang 1 miliar, maka saya akan memilih investasi emas. Sebab
Karena harga emas semakin lama akan terus mengalami kenaikan. Harga emas juga lebih terjangkau. Likuiditasnya juga bagus alias mudah dijual saat dibutuhkan. Jika kita memilih pasar emas, kita bisa menerima retur dengan melakukan trading emas. Trading emas bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan dari emas sendiri tanpa memegangnya. Untuk mendapatkan untung dari investasi emas adalah dengan membeli saham perusahaan yang operasionalnya berkaitan dengan penambangan. Tapi investasi jenis ini juga memiliki resiko besar, walaupun untungnya juga bisa besar. Jadi, keuntungannya telah dimiliki meskipun kerugian yang dimiliki juga ada. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Selamat siang.